Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan kurang lebih 10 hari lagi. Maka tentunya kerinduan kita ingin segera berjumpa dengan bulan Ramadan menumbuhkan semangat kita untuk kemudian selalu mengkaji, menambah ilmu terkhusus terkait dengan ibadah puasa ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, yaitu tentang rukun puasa. Rukun Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus ada pada satu amalan sehingga amalan tersebut menjadi sah. Ibarat bangunan, maka rukun adalah pondasinya. Kalau bangunan tidak ada pondasinya, maka bangunan tidak akan bisa tegak. Begitu dengan amalan ibadah, kalau rukunnya tidak ada atau mungkin rukunnya kurang, maka ibadah yang dilakukan tidak sah, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menjadi rukun pada puasa Bapak Ibu? Rukun puasa yang pertama adalah niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat, dan niat ini selalu menjadi rukun yang pertama pada setiap amal. Niat yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu, yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk meniatkan melakukan amal yang diinginkan. Maka para ulama yang Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Maksudnya bagaimana? Seseorang ketika meniatkan sesuatu itu harus diniatkan dari hatinya. Maka tidak cukup dengan ucapan lisan saja. Tidak cukup dengan ucapan lisan saja tanpa dia meniatkan dalam hati. Bisa jadi misalnya seorang Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan sesuatu dalam kondisi dia tidak sadar. Maka apa? Ini tidak bisa masuk dalam kategori niat, atau mungkin dia tidak paham apa yang diniatkannya, dia tidak paham apa yang dibacanya, maka ini juga tidak masuk dalam kategori niat yang sah. Karena niat itu tempatnya di hati, maka dia harus meniatkan dalam kondisi sadar dan dia paham apa yang diniatkannya tersebut. Tetapi kemudian dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk kemudian melafalkan niat ini dengan lisan sesuai dengan apa yang diniatkan di dalam hati. Tetapi tetap sah kalau misalnya seseorang tidak meniatkan atau meniatkan tidak dengan lisannya, hanya dengan hatinya saja, maka apa yang diniatkannya ini sudah sah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil tentang niat ini sudah sama-sama ketahui dalilnya. Hadis yang pertama, kalau di hadis Al-Arba'in disebutkan
Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tersebut tergantung dari niatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ketentuan niat pada puasa Ramadan? Ya, bagaimana ketentuan niat pada puasa Ramadan atau kemudian pada puasa-puasa yang lainnya? Yang pertama, ketentuan niat harus tabyid. Apa maksud dengan tabyid? Yaitu meniatkan pada malam hari. Ketika seorang dia ingin melaksanakan ibadah puasa, dia sudah harus meniatkan berpuasa pada malam hari. Paling lambat kapan? Paling lambat sebelum terbit fajar. Jadi paling lambat sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu menahan berpuasa, waktu mulai berpuasa, seseorang sudah harus meniatkan untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut. Dalam dalilnya Rasulullah dalam hadis mengatakan, barang siapa yang belum meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Misalnya Bapak Ibu, ada orang yang memang dia ketiduran, bangun setelah azan subuh, dan dia sama sekali ketika malam itu belum ada meniatkan puasa. Ini bisa terjadi Bapak Ibu kalau misalnya puasa yang pertama ini bisa terjadi. Misalnya pemerintah kemudian memutuskan bahwasannya esok hari puasa, setelah diru'yah nampak hilal, kata pemerintah besok puasa. Ternyata dia tidak tahu info itu, dia tidak tahu sama sekali info bahwasanya besok puasa. Sampai kemudian setelah Isya dia tidur, dia tidak tahu juga ada info itu. Ya mungkin dia tidak ada lihat TV, tidak ada lihat berita, tidak ada lihat HP misalnya, dia tidak tahu. Dan dia juga tidak tahu kemudian sudah beredar info bahwasanya besok puasa. Maka Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, bangun dia subuh misalnya, pas bangun subuh kemudian dia ingin minum misalnya, atau kemudian pas pagi dia pengen makan, ada yang ngingetin, "Pak, kok nggak puasa?" Dia kemudian mengatakan, "Loh, emang udah puasa?" "Udah, hari ini hari pertama puasa." Maka orang seperti ini puasanya tidak sah. Kenapa? Tidak ada diniatkan sama sekali, bahkan dia pun tidak tahu bahwasanya sudah masuk waktu puasa. Maka puasa yang dilakukannya tidak sah, tapi tetap dia harus puasa. Tidak boleh kemudian, ya sudahlah berarti saya tidak puasa hari ini, maka dia tidak boleh. Seseorang yang dia tidak meniatkan puasa di bulan Ramadan tetap wajib puasa, menghormati hari puasa, menghormati orang berpuasa, tapi kemudian dia tidak terhitung puasa, wajib mengqadhonya di hari lain, dan dia tidak dosa karena dia tidak dengan sengaja melakukannya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebenarnya para ulama berbeda pendapat terkait dengan niat ini. Dalam artian berbeda pendapat terkait apakah memang niat ini berlaku bagi semua puasa, dalam artian niat sebelum fajar ini, atau kemudian hanya bagi puasa-puasa tertentu saja. Yang pertama, menurut ulama Hanafi, niat yang paling afdal adalah ketika terbit fajar. Jadi dalam ulama Hanafi mengatakan paling bagus itu niat itu pas sahur. Jadi bukan pas dari malam hari, ini menurut ulama mazhab Hanafi. Tetapi sudah boleh mulai diniatkan dari malam hari. Kenapa kemudian beliau mengatakan paling bagus niat itu pas sahur, menjelang terbitnya fajar? Adalah dikarenakan berbarengan dengan waktu mulai berpuasa. Jadi niat itu paling bagus itu beriringan dengan amal tersebut. Kalau dari malam diniatkan, Bapak Ibu kan belum menahan dia lagi. Malam dia niat puasa, misalnya di masjid habis sholat tarawih niat dia kan, sama-sama dipimpin oleh imam, sampai rumah masih makan dia, kan belum mulai puasa lagi. Nanti pas sahur makan lagi misalnya, belum mulai puasa lagi. Maka dalam mazhab ulama Hanafi paling bagus itu niatnya pas sahur loh. Bangun pagi dia subuh bangun, sebelum subuh bangun, makan sahur, habis makan sahur diniatkan. Itu waktu yang paling afdal menurut ulama Hanafi.
Kenapa tadi? Karena dia pas langsung beriringan dengan waktu mulai berpuasa. Tetapi kemudian jika niatkan setelah terbit fajar, tetap sah baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Dalam artian dalam mazhab Hanafi ini mereka memberikan kelonggaran. Diniatkan pun setelah terbit fajar itu diperbolehkan tetap sah baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Jadi boleh saja misalnya seperti kasus yang kita ceritakan tadi dalam mazhab Hanafi sah. Baru dia ingat pagi gitu kan, ada ngingetin, Pak ini sudah puasa Ramadan, baru kemudian dia meniatkan, maka menurut ulama Hanafi itu sah ya, karena mereka tidak menggunakan hadis yang tadi ya, mereka tidak menggunakan hadis yang tadi, dalam artian mereka mengatakan yang penting sudah diniatkan ya, hadis tadi sifatnya anjuran saja. Ini dalam mazhab Hanafi, mereka tidak menjadikan hadis tadi sebagai standar yang bentuknya satu kewajiban, tetapi hanya sifatnya anjuran saja, sebaiknya niat dilakukan sebelum fajar. Oke, kalau di kita kan jarang pakai mazhab ini Bapak Ibu, karena mazhab Hanafi ini memang tidak banyak di Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, menurut ulama Maliki ya, menurut ulama Maliki mereka mengatakan niat dimulai dari awal terbenam matahari sampai terbit fajar. Niat dimulai dari awal terbenam matahari, jadi masuk hari pergantian hari kalau pada bulan Qamariyah adalah terbenamnya matahari. Terbenam matahari masuk hari berikutnya, maka sejak terbenam matahari sudah boleh diniatkan sampai kemudian sebelum terbit fajar atau berbarengan dengan terbit fajar. Kalau diniatkan sebelum maghrib untuk hari yang akan datang itu tidak boleh ya, ini sebelum maghrib belum masuk hari berikutnya, misalnya tanggal 1 Ramadan dia puasa, kalau nanti azan maghrib kan sudah masuk tanggal 2, maka pas sebelum maghrib diniatkan oleh dia untuk puasa besok hari tanggal 2 itu tidak boleh ya, dalam mazhab Maliki tidak boleh. Kenapa? Karena belum masuk waktu untuk kemudian hari berikutnya. Atau kemudian apa? Meniatkan pada pagi harinya, tidak sah juga. Setelah terbit fajar baru diniatkan, itu tidak sah. Kenapa? Udah lewat. Mereka mengatakan niat dimulai dari awal terbenam matahari sampai kemudian sebelum terbit atau ketika terbit fajar. Kalau lewat, kalau sebelum itu atau setelah itu, maka tidak sah niatnya, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Walaupun puasa sunnah dalam mazhab Maliki tidak boleh, harus diniatkan. Jadi tidak bisa kemudian seseorang kalau puasa Ramadan ya, ini kalau dalam mazhab Syafi'i juga sama, tidak boleh. Kalau dalam puasa sunnah misalnya dia bangun atau kemudian pulang ke rumah tiba-tiba baru terniat puasa, oh ya hari Senin sekarang nih saya puasalah, dalam mazhab Maliki tidak boleh. Kenapa? Sudah lewat waktu meniatkannya. Niat itu harus diucapkan dari sebelum atau ketika terbit fajar. Ini dalam mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki ini Bapak Ibu, ini yang paling ketat berarti dalam konteks niatnya. Mau puasa sunnah, mau puasa Ramadan, pokoknya harus diniatkan sebelum terbit fajar atau berbarengan dengan terbit fajar. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah ini mereka sama pendapatnya, mazhab Syafi'i dan Hambali. Mereka mengatakan bahwasannya niat dimulai dari awal terbenam matahari sampai terbit fajar untuk puasa wajib. Jadi sama mereka dengan mazhab Maliki dalam konteks puasa wajib. Kemarin kita sudah sebutkan puasa wajib itu bisa jadi puasa Ramadan, atau apalagi puasa wajib itu puasa nazar, atau puasa qadha, atau puasa kafarat. Kalau ini puasa wajib dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, itu wajib diniatkan dari awal terbenam matahari atau tadi paling lambat sampai terbit fajar. Kalau tidak diniatkan tidak sah. Kalau tidak diniatkan tidak sah. Ini sama dengan mazhab Maliki. Tapi apa?
ini untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah bagaimana? Puasa sunnah boleh diniatkan sebelum zawal. Zawal itu apa Bapak Ibu? Zawal itu adalah masuknya waktu zuhur. Zawal itu artinya matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ketika matahari di tengah-tengah itu waktu yang diharamkan sholat, tergelincir ke arah barat, maka menandakan masuknya waktu zuhur. Kalau sebelum zawal diniatkan, maka untuk puasa sunnah itu diperbolehkan. Nah, ini ada dalilnya Bapak Ibu dari Aisyah. Ya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW menemuiku dan bertanya, apakah kamu mempunyai makanan? Kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, kalau begitu saya akan berpuasa. Jadi Nabi pulang ke rumah istrinya, beliau selalu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah salat subuh di masjid dengan para sahabat. Setelah itu beliau berdiam diri di masjid, kajian, mungkin menyampaikan ilmu kepada para sahabat, sampai kemudian pagi hari Rasulullah kemudian baru pergi ke rumah istri-istrinya. Ya, ke rumah istrinya. Rumah Nabi itu Bapak Ibu, atau rumah istri-istri Nabi itu pas di samping Masjid Nabawi. Makanya Rasulullah dikuburkan di rumah siapa Bapak Ibu? Di rumah Aisyah. Jadi para nabi itu dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Nabi Muhammad meninggal di kamarnya Aisyah, di kasurnya Aisyah, maka beliau dikuburkan di sana. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang haji atau umroh, nah itu kan pas di dekat dengan raudhah itu, pas di sampingnya itu. Nah, disitulah rumah istri Rasulullah, di situ berjajar. Ya, di sepanjang Masjid Nabawi itu berjajar. Jadi Rasulullah ke semua istrinya rumahnya berdekatan. Nah, kalau sekarang kan Bapak Ibu kan jarang orang kalau beristri lebih dari satu rumah berdekatan. Ya, rawan bertengkar mungkin gitu ya. Nanti payah pula nanti mendamaikannya. Tapi Rasulullah hendak rumahnya berjajar semua dan aman. Ya, aman semuanya. Maka kalau Rasulullah pulang ke rumah, tanya ke Aisyah, kata Aisyah, tidak ada Nabi. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu saya akan berpuasa. Ini luar biasa akhlak Nabi ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita gimana, Pak? Sedang litak-litak parwi kan, sedang lapar, pulang ke rumah tidak ada makanan. Nah, gimana Bu, Bapak Bu kalau sampai rumah kayak itu, Bu? Mungkin ada juga yang kayak Nabi, mungkin ya udahlah saya puasa lah sambil mendongkol mungkin kan. Nah, tapi kadang ada juga yang malah kemudian marah. Rasulullah luar biasa, tidak ada makannya sudah puasa. Jadi Nabi Bapak urusan makan memakan nih beliau tidak terlalu mempermasalahkan. Ada dimakan, tidak ada puasa. Ya. Nah, ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, berarti boleh kalau untuk puasa sunnah. Nabi tidak niat dari awal puasa, karena tidak ada makanan baru puasa. Sampai rumah tidak ada makanan, ya sudahlah kalau gitu saya puasa saja. Maka ini diperbolehkan. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, ya Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa haz, ya, makanan yang terbuat dari kurma, ya, dari kurma, samin dan keju. Ya, his, ya, makanan terbuat dari kurma, samin dan keju. Maka beliau menjawab, bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi aku berpuasa. Nah, ini juga jadi dalil Bapak Ibu, kalau puasa sunnah boleh dibatalin. Ya, kalau puasa sunnah boleh dibatalin sebelum zawal. Misalnya udah niat puasanya Bapak Ibu, misalnya ini kan udah niat puasa dari rumah, tidak ada sahur tapi niat puasa, hadir ke masjid, ada kajian, tahu-tahu ada sarapan, tidak jadilah puasa. Itu boleh tuh, itu boleh kalau puasa sunnah. Ini ibu-ibu lagi nyiapin nih kan. Mungkin udah yang niat puasa tadi sebaiknya lanjut Bapak Ibu, tapi kalau mau batalkan boleh. Ya, karena Rasulullah mengatakan sebenarnya saya lagi puasa nih, tapi ya sudahlah. Ya, maka kemudian apa? Rasulullah kemudian membatalkan puasanya. Ini jadi dalil bagi para ulama, boleh diniatkan sebelum zawal dan boleh juga membatalkan puasa sebelum zawal untuk puasa sunnah. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan niat mulai berpuasa. Maka mazhab Syafi'i ini berarti dia pertengahan. Kalau yang terlalu longgar mazhab Hanafi. Terserahlah diniatkan tidak diniatkan, yang penting puasa. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i tidak bisa, pokoknya mau puasa wajib, puasa sunnah harus diniatkan sebelum fajar.
Kalau mazhab Syafi'i, kalau puasa wajib harus diniatkan sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah boleh diniatkan setelah terbit fajar, sebelum zawal atau sebelum masuknya waktu zuhur. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk niat itu adalah menetapkan jenis puasanya. Ya, menetapkan jenis puasanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menyebutkan jenis puasa yang diinginkan. Ketika kita ingin puasa Ramadan misalnya, maka tidak bisa kemudian hanya dibilang sengaja aku berpuasa pada esok hari. Itu tidak bisa. Karena di sini sebutkan menurut jumhur ulama wajib diniatkan pada semua jenis puasa. Kalau puasa Ramadan harus diniatkan sengaja aku puasa Ramadan, harus sebut Ramadannya, tidak boleh niat puasa saja. Kalau puasa Senin Kamis niatkan sengaja aku puasa hari Senin misalnya, puasa hari Kamis misalnya, puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud, apalagi puasa Asyura, puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah, maka harus diniatkan sesuai dengan puasanya. Ini dalam mazhab jumhur ulama. Maka kalau niat-niat yang diajarkan apa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Harus diniatkan jenis puasanya. Tidak boleh kemudian hanya sekedar menyebut puasa saja, ini tidak diperbolehkan. Ini menurut jumhur. Jumhur di sini maksudnya adalah ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi menurut ulama Hanafi, ulama Hanafi beliau berbeda. Memang ulama Hanafi ini sangat longgar. Ya, beliau mengatakan tidak wajib diniatkan pada puasa yang berkaitan dengan waktu. Dalam artian kalau udah jelas Ramadan, apa pula sebut Ramadan lagi? Kan udah jelas Ramadan. Apa pula niat puasa aja udah selesai udah. Sengaja aku puasa esok hari. Dari sebutkan Ramadan kan udah jelas lagi puasa Ramadan. Maka mazhab Hanafi mengatakan ya boleh-boleh saja. Pas hari Senin, kenapa pula disebut puasa Senin? Kan udah jelas lagi hari Senin. Allah tahu juga itu hari Senin. Ini mazhab Hanafi. Jadi tidak perlu disebutkan hari apanya. Ketika dia berkaitan dengan waktu, maka tidak perlu disebutkan waktunya. Senin misalnya, Kamis, Ayyamul Bid atau apa. Tapi kalau tidak berkaitan dengan waktu baru wajib disebutkan. Misalnya apa? Puasa qadha. Qadha kan tidak berkaitan dengan waktu. Dia tidak puasa bulan Ramadan, di qadha dari lain. Maka mazhab Hanafi juga mengatakan harus disebutkan jenis puasanya. Ini puasa apa? Puasa qadha misalnya. Apalagi puasa nazar misalnya, tidak berkaitan dengan waktu, harus disebutkan. Puasa kafarat misalnya, tidak berkaitan dengan waktu, maka harus disebutkan jenis puasanya. Tapi kalau berkaitan dengan waktu, maka mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib diniatkan jenis puasanya. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi harus diniatkan dari malam hari, yang kedua harus diniatkan jenis puasanya. Kalau kita di Indonesia memberikan mazhab Syafi'i, maka tadi untuk Ramadan harus diniatkan dari malam hari dan kemudian harus diniatkan jenis puasanya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang ketiga dalam niat adalah mengulang niat setiap hari atau dasarnya tikrar. Ya, mengulang niat setiap hari. Jumhur ulama mengatakan wajib diniatkan setiap hari karena ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya harian. Maka tidak boleh kemudian niat puasa untuk 1 bulan, tidak boleh. Ya, pas malam pertama, ya hari pertama Ramadan diniatkan nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma fardhi syahri Ramadan, diniatkannya sengaja aku puasa untuk 1 bulan Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. Maka menurut jumhur itu tidak bisa. Kalau diniatkan seperti itu dihitung sehari, besok harus diniatkan lagi. Tidak bisa kemudian niat cuman sekali saja, habis itu tidak niat lagi, tidak bisa. Apa alasan mereka? Karena puasa Ramadan adalah puasa yang sifatnya harian. Puasa Ramadan, Bapak Ibu, kalau batal satu kan tidak batal semuanya. Batal dia misalnya entah karena mungkin ada uzur atau sengaja misalnya.
sengaja dia batalin puasa hari ke-28 misalnya, hari ke-29 misalnya dibatalkannya puasanya. Kenapa? Udah ada orang yang lebaran. Nah, kan kadang kayak itu Bapak Ibu. Ya kan, udah ada orang lebaran duluan. Dia baru dapat puasa 28. Puasa enggak ada 28. Ya kan, adanya 29. Pemerintah menetapkan belum lebaran lagi, tapi ada udah lebaran duluan, sengaja dibatalkannya. Saya nanti sholat idnya ikut besok, cuman makannya ikut sekarang misalnya. Maka apa? Tidak boleh dia melakukan itu. Dia berdosa karena puasanya kurang 1 hari, wajib mengqadha. Tapi kan tidak batal semuanya. Yang 28 itu tidak batal, tetap dia sah. Maka kata para ulama, puasa Ramadan wajib niatnya setiap hari, karena puasa Ramadan adalah ibadah yang sifatnya harian. Tapi ada juga Bapak Ibu ulama, yaitu dalam mazhab Maliki membolehkan niat puasa itu untuk 1 bulan. Dia selalu Bapak Ibu, kalau masalah yang sifatnya furu'iyah, masalah yang cabang, bukan masalah yang pokok, itu selalu ada perbedaan pendapat ulama. Ya, mungkin di awal pertemuan dulu kita pernah menyampaikan bahwasanya hampir semua permasalahan ada khilafiyah. Kami dulu, guru kami mengatakan ketika kuliah dulu, ketika belajar tentang fikih perbandingan mazhab ini, beliau mengatakan seperti itu. Hampir semua permasalahan dalam fikih itu ada perbedaan pendapat. Nah, jadi tidak bisa seorang menafikan, masa pula harus beda-beda pendapat, kan satu saja sumbernya dari Nabi. Yang menangkapnya beda, yang memahaminya beda dari apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ulama Maliki mengatakan boleh niat itu cuma 1 kali untuk 1 bulan itu diperbolehkan. Ada enggak dalil mereka Bapak Ibu? Ada dalilnya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan. Allah menyebutkan di sini apa? Bulan. Maka apa kata beliau? Ya boleh berarti. Kan disebutkan oleh Allah, barang siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan pas tanggal 1 Ramadan, diniatkannya untuk puasa sebulan, ya boleh-boleh saja, karena kan di ayat ini dikatakan dia berpuasa dikarenakan masuknya bulan Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu, dalam mazhab Maliki dikatakan boleh niat diucapkan untuk satu bulan. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ketentuan yang pertama, yaitu niat harus tabiid, diniatkan dari malam hari. Kemudian harus ta'yin, ditetapkan jenis puasanya. Yang ketiga harus tikrar, harus diulang-ulang niat setiap malamnya. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tiga-tiganya nih, dia tabiid juga, dia ta'yin juga, dia tikrar juga. Bapak Ibu rahmatullahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, ya rukun puasa itu cuma 2. Ya, yang pertama tadi adalah niat. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dalam artian kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka niatnya tidak terpenuhi, berarti puasa yang dilakukannya tidak sah. Dia sudah meniatkan puasa, tahu-tahu melakukan satu hal yang membatalkan puasa, maka puasa yang dilakukannya batal dan tidak sah. Maka di sini kita akan membahas hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu apa hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Takutnya tidak tahu, kita tahu apa, ternyata melakukan hal yang membatalkan puasa dan kita tidak tahu, padahal ternyata puasa yang dilakukannya sudah tidak dihitung lagi. Yang pertama Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Dijelaskan di sini yaitu memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut. Ya, baik yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, emang makanan maksudnya. Ya, makanan yang halal. Ya, disebutkan di sini contohnya roti atau makanan yang lainnya, atau kemudian sesuatu yang membahayakan atau diharamkan. Khamar haram,
ya batal. Atau rokok misalnya, ya rokok ini Bapak Ibu paling tidak semua orang sepakat rokok ini membahayakan. Taruhlah mungkin hukumnya ada perbedaan pendapat ulama, tapi rokok ini satu hal yang membahayakan, batal puasa Bapak Ibu. Ya, merokok dia kan tidak ada ditelan Ustaz, masih utuh juga batang rokoknya nih, tidak ada ditelan, ada yang dihisapnya asapnya, maka apa? Puasanya batal. Atau apa? Atau sesuatu yang tidak ada nilainya bahkan berbahaya. Dan kadang sekarang ada juga orang sengaja buat viral-viral, dicobanya makan-makan yang berbahaya, ya biar viral misalnya. Maka kalau pas puasa batal dia, ditelannya batu misalnya. Ada juga katanya orang sekarang makan emas katanya, ya emas dimakan rugi Bu ya. Emas dimakan untuk apa? Emas dimakan bagus diuangkan lagi daripada dimakan. Ada katanya, saya juga tidak tahu juga, kata orang ada sekarang orang yang dia makan emas, apa khasiatnya wallahu alam. Kalau pas puasa batal, ya walaupun itu bukan berupa makanan atau bahkan sesuatu yang berbahaya. Intinya masuk ke mulut dengan sengaja. Itu poinnya Bapak Ibu, yaitu dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja maka tidak batal. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang juga termasuk makan dan minum adalah injeksi melalui infus. Infus itu batal puasa Bapak Ibu. Memang tidak lewat mulut dia, tapi apa? Dia adalah juga berupa makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui apa? Melalui apa namanya nih, urat, ya. Apa yang dimaksud? Mana maksudnya Pak? Urat kan kalau infus itu? Iya kan? Apa? Pembuluh darah ya, urat. Pembuluh darah maksud saya. Masuk lewat pembuluh darah, ya nampaknya urat gitu yang ditusuknya kan. Masuk lewat situ, walaupun itu tidak lewat mulut, cuman itu kan makanan. Orang diinfus itu kan karena dia sakit, dia tidak bisa makan, atau kemudian tidak boleh makan, maka infus itu kemudian untuk mengganti cairan atau menjadi makanan pengganti. Maka infus juga termasuk dalam konteks makanan, dan ini membatalkan puasa. Beda dengan suntik Bapak Ibu, suntik yang misalnya bukan berupa makanan. Ya, dulu kita ada suntik vaksin misalnya kan, itu tidak batal puasa. Ya, atau mungkin ada orang mau umroh atau haji, ada suntik meningitis, apa namanya itu, itulah ya kan, itu juga tidak batal puasa. Kenapa? Itu bukan makanan, dan dia nanti tidak akan lari ke apa namanya, ke lambung pengganti makanan, enggak, dia nanti bercampur dengan darah, ya, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau infus batal. Nah, tetapi jika orang berpuasa lupa, keliru atau dipaksa, maka puasanya tidak batal. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang lupa, ini memang yang tahu hanya dia dan Allah saja. Bisa saja seorang pura-pura lupa kan, Pak kok makan, lupa saya, padahal tidak lupa. Itu urusan dia sama Allah lagi. Ya, Allah Maha mengetahui. Kan bisa saja seorang, tidak ada orang kan makan dia kan, nanti kalau negur tinggal bilang lupa, nanti aman loh. Pasti Pak, lupa saya, udah habis piring gitu kan, bisa pula lupa. Tapi kalau benar lupa, maka tidak batal puasanya, walaupun habis piring. Jadi Bapak Ibu jangan pula masa habis piring lupa. Itu urusan dia sama Allah lagi. Jangan pula berdebat kita gara-gara itu kan, mungkin lupa, udah sepiring pula habis lupa. Kalau memang dia lupa, maka apa? Itu dimaafkan oleh Allah, dia menyempurnakan puasanya. Ya, ini kata Rasulullah, karena Allah telah berdia makan dan minum. Ini bisa saja terjadi Bapak Ibu, apalagi kalau awal-awal puasa. Ya, tapi kalau udah hari kedua, hari yang agak udah hari belasan, 20-an, kayaknya jarang lah lupa. Ya, kalau lupa terus selama ini tidak sadar dia puasa mungkin. Tapi Allah alam dia bisa jadi lupa, ya berarti tetap terhitung dia tidak batal. Atau kemudian apa namanya, keliru atau kemudian dipaksa. Kalau dipaksa maka apa? Juga puasanya tidak batal. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja. Kalau ini bukan
khusus lagi lewat mulut, ya. Maka saya sebutkan yaitu suatu yang masuk ke dalam tubuh melalui salah satu lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam seperti mulut, itu yang normal. Atau kemudian apa? Masuk lewat hidung, masuk lewat telinga, masuk lewat kubul, lewat dubur, maka batal puasa. Ya, batal puasa. Ada suatu yang misalnya masuk lewat hidungnya, hidung kan nanti ngarang sini, masuk juga sini. Ya, masuk telinga. Kalau telinga ini sebenarnya Bapak Ibu ada sebagian dan ada dokter bahkan yang mengatakan telinga ini tidak bisa tembus katanya. Telinga ini kalau masuk tertinggal di sini, tidak bisa tembus. Maka sebagian mengatakan kalau telinga ini tidak batal. Kenapa? Dia buntu. Ini buntu jalannya kalau telinga ini Bapak Ibu. Cobalah kalau kita masuk air, tetap sini dia. Tapi kalau ini tidak buntu nih, ini nyambung ke dalam hidung nih, mulut nyambung ke dalam, kubul dubur mohon maaf itu nyambung ke dalam. Ya, maka kalau masuk air dari rongga badan kita, masuk sesuatu maksud saya dari rongga tubuh kita, ya maka apa? Puasa menjadi batal jika dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, apa namanya tepung lagi nggak apa tepung lu tersedot kan masuk hidung sedot nggak batal kan nggak sengaja. Ya, sesuatu hal yang sulit dihindari, debu misalnya, ya, atau ada juga yang contohnya misalnya lagi nguap mangap dia masuk lalat misalnya, nah itu tidak batal karena apa? Tidak sengaja. Maka kalau nguap itu tutup Bapak Ibu, bahaya kadang nguapnya besar pula lagi ya. Lama pula lagi mangapnya. Itu kalau masuk lalat pas puasa tidak batal puasanya, tapi pasti nyesel dia tuh ya. Lalat dimakannya kan. Nah ini contohnya. Maka itu tidak batal puasanya. Kenapa? Kalau tidak sengaja atau sesuatu yang tidak bisa dihindari atau sulit dihindari. Maka puasanya batal kalau sengaja. Kalau tidak sengaja puasanya tidak batal. Dari kubul kadang ada obat yang dimasukkan lewat kubul, ya batal puasanya. Ya, ada juga obat yang masuk lewat kubul, maka puasanya batal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu muntah dengan sengaja. Yang muntah dengan sengaja ini juga membatalkan puasa. Rasulullah dalam satu hadis diberikan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qadha. Orang yang kemudian muntah tidak sengaja maka tidak batal puasanya dan tidak wajib baginya qadha. Muntah dengan sengaja baru batal. Muntah dengan sengaja misalnya dimasukkannya jarinya ke mulutnya, ya sengaja biar muntah. Atau misalnya dia termasuk orang yang suka mual melihat suatu hal yang jorok misalnya, sengaja pula dilihatinnya, ya dipelototinnya biar muntah, maka batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, lagi naik kendaraan, ya, lagi safar misalnya, naik mobil, ada orang yang pemabuk dia, ya, pemabuk maksudnya muntah ya, bukan pemabuk suka mabuk-mabukan, tidak. Maka kalau muntah ketika seperti itu tidak batal. Yang penting dipastikan apa? Tidak tertelan lagi. Ya, ketika muntah kumur-kumur bersihkan. Tapi kalau pas muntah tertelan lagi ya batal jadinya. Nah, kan udah muntah telan lagi, batal jadinya. Ya, tapi itu kalau sengaja ketika misalnya ada sisa-sisa di mulutnya. Tapi ketika ada sisa-sisa di mulutnya bekas muntah dan dia tertelan ketika menelan air liur, maka tidak batal. Ya, ketika tidak diketahuinya. Tapi itu tadi kalau yang tidak sengaja tadi tidak batal. Ibu-ibu misalnya ada yang lagi hamil puasa juga misalnya, dia yakin aman misalnya puasanya atau tidak mau ketinggalan puasa Ramadan, kemudian mual-mual muntah, maka itu tidak batal puasanya karena itu tidak dilakukan dengan sengaja. Baik, kemudian yang keempat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa batal yaitu haid dan nifas. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya terkait haramnya puasa dalam kondisi haid dan nifas. Maka disebutkan di sini apabila seorang wanita mengalami haid dan nifas di tengah berpuasa, baik di awal atau akhir hari puasa. Ya, pertemuan sebelum saya contohkan, udah tinggal 2 menit lagi, udah nunggu depan hidangan, udah masak pula Bu ya, udah habis pula masak, udah selesai masak, udah dihidangkan, udah tinggal berbuka lagi. Ternyata apa? Qadarullah, Allah takdirkan haid ternyata, maka apa? Batal puasanya. Wajib mengganti hari tersebut.
padahal udah 14 jam puasa, wajib mengganti, ya, tidak terhitung melaksanakan ibadah puasa. Maka apabila dia tetap berpuasa, puasa tidak sah, dia tanggung ini mah, masa pula batalkan padahal tinggal 2 menit lagi, tetap puasanya tidak sah walaupun tidak dibatalkannya. Nanti tunggulah orang azan dulu baru makan, tanggung, tidak boleh, ya, puasanya sudah batal, dia harus mengganti di hari lain. Atau misalnya nifas, melahirkan misalnya, ya, tidak sengaja puasa, ternyata qadarullah lahir pula pas mau berbuka, maka puasanya tidak sah atau batal. Kemudian berikutnya dalilnya Allah Subhanahu wa taala, Aisyah mengatakan, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini menjadi dalil. Aisyah mengatakan, dulu pas kami haid sama Nabi disuruh untuk mengqadha puasa. Kenapa puasa diqadha? Karena dia tidak puasa ketika haid. Yang kelima, wa rahmatullah Subhanahu wa taala, keluar mani dengan sengaja. Maksudnya apa? Yaitu mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan jima, ya, atau hubungan badan antara suami istri. Contohnya misalnya melakukan onani, ya, melakukan onani, maka apa? Puasa batal. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, misalnya tidur mimpi basah dia, maka puasanya batal. Ya, jadi dibedakan Bapak Ibu. Kalau sengaja ada usaha dari dirinya untuk mengeluarkan mani, maka batal puasanya. Tapi kalau pas tidur siang misalnya, kadang karena capek, kadang Bapak Ibu, ya, kondisi tubuh yang sangat letih itu kadang di antara hal yang bisa menyebabkan seorang mimpi basah. Ya, maka kemudian pas bangun dia terasa, masa ngompol dos besar ini gitu kan, apa dilihatnya bukan ngompol, ternyata kan baunya beda tuh, ya kan, maka apa? Puasanya nggak batal. Kenapa? Karena dia tidak ada usaha dari dia untuk mengeluarkan hal tersebut, sehingga puasanya tidak batal. Tapi kalau dari dirinya sengaja, maka batal. Termasuk Bapak Ibu misalnya ada upaya-upaya lain, seperti misalnya mohon maaf menonton hal-hal yang kemudian mengundang syahwat, batal puasanya kalau sampai keluar mani. Kalau tidak keluar mani gimana Ustaz? Puasanya sumbing kalau kata orang, ya, pahala puasa tidak ada lagi. Masa pas puasa melakukan hal-hal yang diharamkan, maka apa? Puasanya itu tidak dapat pahala, tidak batal puasanya, tapi tidak dapat pahala lagi. Kalau tadi ternyata tidak sampai keluar mani, maka puasanya tidak batal, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dalilnya hadis qudsi, ya, ini Allah mengatakan, ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena aku. Ya, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, kenapa kemudian puasa ini langsung diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar? Karena manusia, kata Allah, ketika dia berpuasa meninggalkan makan, minum dan syahwat karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu, Allah gandengkan makan dan minum dengan syahwat. Berarti apa? Makan dan minum batalkan puasa, bersyahwat juga dalam konteks sampai keluar mani, maka apa? Itu juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Sini disebutkan mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk dalam konteks syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, hal yang membatalkan puasa yaitu melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, orang melakukan hubungan suami istri pada siang Ramadan ini bahkan tidak hanya sekedar batal, tapi apa? Wajib mengqadha dan membayar kafarat. Ya, wajib mengqadha dan bayar kafarat. Ini sebutkan ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama, yang melakukan adalah orang yang dikenai kewajiban untuk berpuasa. Yang melakukannya adalah orang yang memang terkena kewajiban berpuasa. Dalam artian dia memenuhi rukun atau memenuhi syarat untuk wajib melaksanakan puasa, maka batal. Tapi kalau yang tidak wajib, otomatis dia tidak puasa, maka apa? Tidak ada qadha dan kafarat. Contoh misalnya, walaupun ini terlarang Bapak Ibu, misalnya seorang perempuan dalam kondisi haid, kan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dia haid, tidak puasa, dia melakukan hubungan, dia berdosa dan melakukan hubungan tersebut, tapi tidak ada kafarat baginya. Kenapa? Karena dia tidak boleh puasa.
Ya, ini contoh ya, karena dia tidak boleh puasa ya sudah. Tapi ini haram ya, tidak boleh melakukan ketika dalam kondisi haid atau nifas. Yang kedua, bukan termasuk orang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau tadi mendapatkan memang dia wajib berpuasa, ini orang yang boleh tidak berpuasa. Contoh misalnya orang yang dalam kondisi sakit, dia sakit dan sebenarnya dia boleh tidak berpuasa, tapi dia tetap berpuasa. Ketika kondisi sakit dia melakukan hubungan badan, maka puasanya batal, tapi dia tidak kena kafarat. Ya, puasanya batal tapi dia tidak kena kafarat. Kenapa? Karena sebenarnya dia boleh tidak berpuasa. Ya, atau dalam ketika seorang dia memang dalam kondisi safar, ya dia tidak berpuasa misalnya, sama, dia tidak boleh juga sebenarnya melakukan. Tapi kalau melakukan ya qadha saja, ya tidak terkena kafarat. Kenapa? Karena memang dia tidak dalam kondisi berpuasa. Ya, baik Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, ya yang ketujuh dan kedelapan, yang ketujuh adalah mengalami gangguan jiwa atau kemudian gila ketika sedang berpuasa. Ya, tiba-tiba gila dia ketika sedang berpuasa, maka puasa yang dilakukannya batal, ya, dan dia wajib mengqadhanya ketika dia sudah sadar. Ya, ternyata pas Ramadan gila dia. Ini mudah-mudahan nanti pas Ramadan ini tidak ada gila Bapak Ibu ya. Karena nanti pas Ramadan ini di keputusan KPU udah keluar nih kan. Siapa yang duduk, siapa yang enggak kan? Mudah-mudahan tidak ada. Kan kabarnya kadang ada saja 1-2 tuh. Ya, udah banyak keluar modal tuh tidak duduk kan. Maka kalau itu terjadi batal puasanya. Nanti kalau sadar lagi maka dia wajib mengqadha puasa. Tapi mudah-mudahan tidak, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik. Duduknya itu bagian dari takdir Allah, tidak duduk juga bagian dari takdir Allah. Kadang biasanya ini terjadi karena apa? Tidak bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Seseorang yang murtad, baik tadi memang dia menyatakan kemurtadannya, atau kemudian dia mengingkari suatu yang disepakati oleh ulama kewajibannya, maka itu juga masuk kategori murtad sehingga puasanya batal. Lagi puasa dia Bapak Ibu, kemudian dia mengatakan apa? Sholat 5 waktu itu tidak wajib misalnya. Jadi mengatakan seperti itu dengan kesadarannya, mengatakan padahal itu kan satu hal yang sudah sepakati kewajibannya, maka dia ketika itu dihukumi keluar dari agama Islam dan puasa batal. Ya, walaupun masih berpuasa. Ketika mengingkari suatu yang sudah pasti dalam agama, yang sudah disepakati oleh para ulama, bukan suatu yang masalah khilafiyah lagi, maka itu menjadi penyebab membatalkan, menjadi penyebab keluar dari agama Islam, dan otomatis puasanya batal. Atau sedang puasa tadi melakukan perbuatan syirik, menyembah patung dia, ya menyembah pohon dia misalnya, maka ini keluar dari agama Islam dan puasa dilakukannya batal. Baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat kita kaji pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menambah ilmu kita, sehingga nanti pas masuk bulan Ramadan kita sudah mempunyai bekal ilmu yang cukup sehingga bisa maksimalkan ibadah selama di bulan Ramadan nantinya. Mungkin sebelum saya tutup Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam. Jika wanita hamil jam 12 sudah mulai bersedaran, tanda mulai permukaan wanita 2 dan melahirkannya dengan isyarat, itu apakah sejak kapan itu ditutup nifas, dan jika tidak ada pecah darah tanda mulai permukaan satu langsung pecah tubuhan misalnya di 20 sholat, itu kapan diuji? Baik. Ya, terkait dengan perempuan yang melahirkan, ya. Terkait dengan nifas itu dihitung adalah ketika bayi itu sudah keluar.
Ya, proses-proses sebelum melahirkan, entah tadi bercak darah, entah tadi pecah ketuban, segala macam, itu tidak dikategorikan sebagai nifas. Maka kewajiban tetap lanjut. Kalau puasa tetap puasa, belum dibatalkan puasanya lagi. Sholat tetap wajib sholat, ya, sholat tetap wajib sholat. Maka misalnya Bapak Ibu, seorang wanita yang dalam kondisi berjuang untuk melahirkan, ya, kadang lama nunggunya, selama belum keluar anak itu, ya, maka dia tetap terkena kewajiban sholat. Kalau terkait dengan sholat tadi, misalnya masa kontraksi lah istilahnya nama gitu kan, dari asar kemudian lanjut maghrib isya baru lahir. Maghrib isya, asar maghrib isya itu dikodonya nanti, ya, kalau dia sudah suci dari nifasnya. Walaupun dari zuhur itu udah bercak-bercak, ada pecah ketuban dan segala macam, baru kemudian terhitung tidak sholat ketika bayi itu sudah keluar. Dalam artian sudah pembukaan sempurna, sudah keluar, ya, entah mananya yang keluar duluan, entah kepala atau apa, sudah ada yang nongol, itu udah, ya, tidak mesti nunggu keluar dengan sempurna. Atau mungkin dengan sesar pun sama, ya, orang yang dioperasi itu sama juga. Ketika sudah dibedah sama dokter, perutnya sudah mulai dibedah, sudah terbuka, udah, ya, sudah terhitung dia apa, kalau puasa ya batal puasanya kan, ya. Kalau kemudian dia sholat baru terhitung tidak wajib sholat, seperti itu Bu, ya. Jadi kalau baru proses-proses itu tidak dihitung, dan konteksnya sama dengan istihadah. Jadi kalau misal mau sholat bersuci dulu. Ini kalau misalnya sholat gitu kan, sudah keluar bercak-bercak, sudah apa, pecah ketuban, dia masih kuat untuk sholat misalnya, bersuci dulu, ya, kemudian laksanakan sholat, pastikan dengan menggunakan apa, pembalut, ya, agar kemudian ketika sholat tidak najis kemana-mana, ya, dia sholat. Ketika sholat kalau keluar tidak masalah, tetap lanjut sholat. Yang penting sebelum sholat dia bersuci, ketika sholat kalau keluar lanjut sholat dan sholatnya sah, ya, sama dihukumi dengan perempuan yang istihadah. Baik, itu. Kemudian Ibu silakan. Waalaikumsalam. Ketika seseorang melaksanakan sholat subuh di rumahnya Allah dan terdiam sampai datangnya sholat halnya sama dengan Iya, iya. Nah, yang mau saya tanyakan, bagi perempuan tidak diwajibkan untuk datang sholat ke masjid atau ke masjid. Seandainya perempuan itu melaksanakan sholat di rumah dan sholatnya, jadi tidak sampai datangnya waktu sholat. Sekarang sholat itu dilaksanakan oleh perempuan di rumah, atau haruskah perempuan itu untuk mendapatkan sholat datang sholatnya ke tempat ibadah Allah? Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan ini, dalil yang disebutkan oleh Rasulullah terkait dengan fadilah salat isyraq ini satu hal yang beruntun. Kalau tidak dilakukan maka tidak dapat. Rasulullah mengatakan apa? Man shalla subhi fil jamaah. Barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, ya, kemudian dia berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ini Bapak Ibu apa? Dia melakukan ibadah. Berdiam diri di masjid, tidur misalnya, itu tidak ibadah tuh, ya. Berdiam diri di masjid misalnya main-main saja misalnya, itu tidak ibadah. Tapi ini masuk dari bagian dari ibadah, mengajarkan ta'lim, baca Al-Quran, zikir, itu rangkaian keduanya Bu. Jadi berdiam diri datang ke masjid, sholat berjamaah, berdiam diri di masjid dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ibadahnya, sampai kemudian matahari terbit dan naik setinggi tombak, ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit, dia laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka dapat pahala haji dan umroh dengan sempurna. Nah, ini satu rangkaian Bapak Ibu. Maka ini berlaku bagi siapapun. Perempuan memang tidak ada kewajiban, atau bahkan perempuan ini Bapak Ibu ada pilihan. Sholat di rumah dapat keutamaan sholat di rumah, sholat di masjid dapat keutamaan sholat di masjid. Hanya perempuan diistimewakan dalam Islam Bapak Ibu. Laki-laki tidak. Laki-laki sholat di rumah tidak ada dapat istimewanya. Sholat di masjid baru dapat
keistimewaan perempuan ada pilihan, di rumah dapat pahala keistimewaan sholat di rumah, bagi perempuan di masjid dapat fadilah sholat di masjid. Tapi tadi kalau misalnya dia melaksanakan di rumah sholat kemudian dia ibadah sampai waktu masuk isyraq, pahala yang disebutkan oleh Nabi tadi tidak dapat, dia dapat pahala yang lain. Apa pahala lainnya Allah yang tahu, ya. Tapi terkait dengan pahala yang disebutkan oleh Nabi tadi, dari konteks hadisnya Rasulullah menyebutkan tadi harus semuanya terpenuhi. Kalau enggak jadi. Ternyata apa? Pindah tempat dia. Sholat di masjid situ, pindah ke masjid sini. Udah pindah tempat tuh. Ya kan? Sana sholat nanti subuh dengar kajian sini. Tidak berdiam diri berarti tidak pindah tempat dia. Atau berdiam diri tapi ternyata tidak ibadah dia, tidur misalnya atau melakukan hal-hal yang tidak terlalu ibadah, tidak juga. Nah, maka itu Bu, dia harus satu rangkaian dan juga tidak bisa kemudian di musola rumah, tidak bisa. Ada musola pribadi rumah suami dengan istri dengan anak-anaknya tidak dihitung. Karena yang dimaksud dengan masjid atau musola adalah tempat yang digunakan sholat oleh orang banyak atau siapapun boleh sholat di sana. Ya, siapapun boleh sholat di sana itu, dan tempat itu memang dikhususkan untuk sholat, baru masuk kategori masjid atau musola. Baik, seperti itu Bu. Harus ke masjid, ya. Harus ke masjid. Nah, ini pilihan bagi perempuan. Di rumah ada fadilah khusus, di masjid juga ada fadilah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mungkin? Baik, cukup mungkin Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan subuh berbahaya ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.